Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di cerita tentang tumbuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya memindahkan anakan atau tunas pohon pisang. Nah, di kebun ini ada dua pohon pisang yang sudah berbuah dan sudah siap untuk dipanen. Yang pertama adalah jenis pohon pisang tanduk, yang kedua adalah jenis pohon pisang Cavendish. Nah, mereka itu ada tunas atau anakannya nih yang bisa kita pindahkan, karena dalam satu area itu idealnya hanya maksimal 3 lah yang bisa tumbuh di satu area tersebut, karena kalau misalkan lebih dari 3 jadi kurang bagus tumbuhnya dan nanti akan mengurangi masuknya sinar matahari di pohon terhadap pohon pisang tersebut ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah pohon pisang tanduk yang sudah cukup umur untuk dipanen nih buahnya. Nah, pohon pisang tanduk itu memang rata-rata tinggi ya teman-teman, jadi agak susah sih untuk ditebang langsung di batang buahnya. Jadi kita harus tebang batang utama dari pohon ini. Nah, salah satu tanda-tanda pohon pisang ini buahnya sudah cukup umur untuk dipanen adalah biasanya pohon pisang yang sudah tua itu daun-daunnya tidak akan memunculkan tunas baru lagi, jadi sudah kering teman-teman, seperti ini contohnya. Jadi tidak ada tunas baru lagi, berarti dia sudah tidak akan tumbuh lagi dan lebih fokus pada pertumbuhan buah pisangnya. Dan sekarang sudah banyak yang mati nih daun-daun pisangnya, termasuk yang di bawah sini. Jadi dia sudah cukup untuk kita tebang dan kita ambil buahnya. Nanti dia akan menguning sendiri ya. Soalnya kalau misalnya kita tunggu sampai dia menguning di pohon, untuk beberapa area atau lokasi termasuk di kebun ini ya, ini akan habis oleh kelelawar buah nih, dimakan. Soalnya saya lihat di samping luarnya sudah ada satu yang sudah dimakan oleh kelelawar buah nih. Jadi kita harus cepat-cepat tebang pohon ini teman-teman. Nah, di sebelah sana agak jauh ada pohon pisang Cavendish yang berbuah juga teman-teman, nanti kita lihat ya. Kalau dilihat dari jumlah anakannya yang ada di sekitarnya, pohon pisang tanduk ini sudah lumayan tua-tua sini anakannya nih, dan ini ada sekitar 3, jadi sepertinya tidak perlu kita pindahkan. Tapi kalau untuk pohon pisang Cavendish yang sebelah sana nanti anakannya saya lihat cukup banyak, dan ya tunas-tunas barunya bisa kita pindahkan untuk kita tanam di area yang baru, agar nanti dia bisa memproduksi memproduksi buah-buah pisang yang baru ya. Oke. Sekarang kita tebang ya pohon pisang tanduk ini. Ini lumayan berat ya teman-teman, itu sekitar 10 kilo mungkin ya dia beratnya, karena besar-besar pisangnya. Di bawah pohon pisang Cavendish ini ada bibit-bibitnya ya, ini bisa kita pindahkan teman-teman kalau kita mau membudidayakan pisang Cavendish ini, karena kan secara konsumsi dan secara nilai komoditas dia lumayan bagus ya sebetulnya untuk teman-teman yang mau membudidayakan pisang Cavendish dan punya lahan yang cukup. Ini bibit-bibitnya bisa teman-teman pindahkan agar nanti dia bisa lebih banyak dan kita bisa panen. Nah teman-teman, setelah kita potong buah pisang Cavendish ini, batang utamanya dari buah yang kita panen itu harus kita tebang ya, karena walaupun tidak kita tebang dia akan membusuk juga dengan sendirinya, dan kalau tidak kita tebang pembusukannya akan membutuhkan waktu yang lama dan nanti bisa jadi akan menimbulkan hama untuk
bibit-bibit yang ada di sekitar pohon Cavendish ini yang tadi kita lihat ya teman-teman. Jadi untuk menghindarkan hal tersebut, lebih baik kita potong untuk mempercepat proses pembusukan. Jadi kalau sudah kita panen pohon pisang itu, ya kita tebang batang utamanya. Nanti proses reproduksinya akan berlanjut dengan bibit-bibit yang ada di sekitarnya, begitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita tebang batang pohon pisang utama yang baru saja kita panen buahnya, kita bisa lihat di sini ada beberapa bibit pohon pisang yang bisa kita pindahkan. Jadi untuk melanjutkan proses produksi pohon pisang Cavendish ini, nah kita bisa mulai memisahkan bibit-bibit yang ada di sekitar pohon pisang Cavendish ini, dan kita bisa kita tanam di lahan yang baru. Nah selain itu kita harus perhatikan juga pohon pisang itu tunasnya bisa kita pindahkan setelah umurnya sekitar 1 atau 2 bulan. Nah yang di belakang ini dia sudah cukup umur nih, dia sudah saya biarkan selama 2 bulan. Jadi kalau masih kecil, kalau kita pindahkan di saat dia masih kecil, dia akan rentan mati ya teman-teman. Kalau sudah besar itu dia cenderung akan lebih bertahan dan berlangsung pertumbuhannya gitu. Setelah 20 hari kita bisa lihat apakah dia tumbuh normal atau tidak. Nah kalau dia 20 hari terlihat tunas baru, itu alhamdulillah dia ternyata bisa tumbuh dengan normal dan akan menghasilkan pisang-pisang Cavendish yang baru. Dari penebangan pohon pisang Cavendish beberapa waktu lalu, itu sudah sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman. Nah sekarang tunas-tunas yang kecil yang beberapa waktu lalu kita lihat sekarang sudah lebih besar ya. Nah kalau kita lihat di sini ada beberapa tunas yang sudah besar. Ada sekitar 5 tunas di sini. 1, 2, 3, 4, 5 nih tunas dan sudah besar-besar. Idealnya pohon pisang itu dalam satu area dari indukannya, tunasnya itu maksimal 3 ya teman-teman yang bisa tumbuh di satu area, biar matahari bisa tetap masuk dan pertumbuhannya tidak terganggu. Nah saya akan pindahkan sekitar 2 atau 3 nih, 3 batang pohon pisang ini. Mungkin yang terbesar ini akan saya simpan nih, biar dia nggak akan saya pindah, dia tetap di sini, pohon Cavendish ya. Nah ini batang yang beberapa waktu lalu kita tebang ya, dia sudah busuk nih. Kita biarkan tunas-tunasnya agar nanti reproduksinya terus berlanjut ya. Yang sisanya 3 akan saya pindahkan. Oke. Teman-teman, yang perlu kita perhatikan pada saat kita memindahkan tunas pohon pisang itu, dia jaraknya harus kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter dari satu pohon dengan pohon yang lain, agar dia bisa berkembang secara maksimal dan sinar matahari itu bisa masuk ya. Jadi setiap pohon pisang itu mendapatkan sinar matahari yang cukup, karena sinar matahari itu bisa membantu juga menghambat adanya hama ya dari setiap pohon itu. Nah sekarang kita akan gali lubang-lubang sekitar 50 cm kedalamannya sebagai tempat berpindahnya tunas-tunas ini ya, pisang yang sudah cukup umur ini. Yuk teman-teman. Nah, untuk proses pemindahannya teman-teman bisa menggunakan alat apa saja, bisa dengan cangkul, bisa dengan garpu, atau dengan ini ya, dengan linggis. Nah kalau saya sih menggunakan garpu ini nih, karena akan lebih mudah untuk mengangkat tanah di sekitar tunas pohon pisang yang akan kita pindahkan tersebut. Nah ini tunas pohon yang usianya sudah sekitar 2 bulan yang akan pindahkan ya. Oke, kita bisa gunakan garpu untuk mengangkatnya, atau kalau teman-teman ada linggis atau cangkul bisa sih teman-teman.
Nah, ini adalah tunas pohon pisang pertama yang kita pindahkan ya teman-teman. Pastikan bahwa bonggol bawahnya itu tetap terbawa ya pada saat kita ambil dari tanah tadi. Nah, ini tinggal kita tancapkan ke lubang yang sudah kita siapkan ya. Ya, kita hanya perlu menggali lubang sekitar 40 sampai 50 cm ya teman-teman, sebagai tempat untuk memindahkan tunas pohon pisang tadi. Bagusnya sih teman-teman ada pupuk kompos yang bisa teman-teman masukkan pada saat teman-teman pindahkan tunas pohon pisang tersebut. Kita tambahkan pupuk kompos ke dalamnya karena itu akan merangsang pertumbuhan lebih cepat. Oke, kita masukkan. Nah, kita tinggal tambahkan pupuk kompos di dalamnya, lalu kita timbun kembali ya. Teman-teman, ini adalah tunas pohon pisang yang tadi sudah kita pindahkan ya. Kita tunggu sekitar 20 hari. Biasanya dia akan terlihat tumbuh tunas baru, dan itu menandakan bahwa pohon pisang tersebut berhasil survive ya, dan terus akan tumbuh dan memproduksi pisang Cavendish yang baru. Oke, teman-teman semua, sekian cerita tentang tumbuhan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.